Vina, almarhumah Vina di Cirebon. Yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memperkosa, almarhumah masih perawat. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memerkosa Suprianto. Yang ketiga Eka Sandi. Yang keempat Jaya alias Kliwon. Yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong dan juga Dani. Oke, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya almarhumah, dia mengatakan bapak almarhumah ini kerja sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Sedangkan ibunya almarhumah TKW di Malaysia. Dalam kesempatan ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting. Kesukaan dari putrinya ini. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini jadi yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam. Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru. Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah. Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, waktu saya memerkosa, saya tidak sempat keluar spermanya karena kuburu harus gantian dengan rekan yang lain. Apa ini rekayasa? Ini jelas-jelas semua BAP-nya ini hampir sama. Semua BAP, jadi oknum yang mengatakan ini kecelakaan murni di jalan raya agar diproses pidana oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ini benar-benar kronologisnya di mana kejadiannya, semua diuraikan secara terang benderang di sini. Tentu mereka bisa saja sudah mau dilimpahkan ke jaksa, bisa saja mencabut BAP. Itu biasa dalam suatu proses perkara, ya, apalagi kalau punya pengacara. Oke? Terang benderang. Bahkan dia mengatakan saya tidak sempat keluar sperma gara-gara keburu direbut bergantian sama yang lain untuk memerkosa. Hasil temuan tim Hotman 911, Vina, almarhumah Vina di Cirebon. Yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memperkosa, almarhumah masih perawat. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memerkosa Suprianto. Yang ketiga Eka Sandi. Yang keempat Jaya alias Kliwon. Yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong dan juga Dani. Oke. Mengenai tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya almarhumah, dia mengatakan bapak almarhumah ini kerja sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Sedangkan ibunya almarhumah TKW di Malaysia. Dalam kesempatan ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting. Kesukaan dari putrinya ini, kesukaan dari almarhumah. Bapak
bapaknya nangis menceritakan itu pada bapak. Siapa ini yang menutupi rahasia demi sebuah rahasia? Kenapa kok tiba-tiba muncul bilang salah tangkap? Nah, jadi ini menyusun puzzle dengan memecahkan suatu kaca yang terlihat bening padahal di dalamnya kotor. Jadi kenapa aku kemarin cari semuanya keterangan dan fakta-fakta yang tidak muncul selama ini. Terus yang lucunya ada chat-chat tersebar seakan-akan berbicara tentang lu di mana, keluar aja, jangan sembunyi. Siapakah yang membuat chat-chat itu tersebar gitu. Nah, jadi ini bener-bener capek deh gitu. Pusing banget bang mikirin puzzle abang. Ya kamu harus nyusun puzzle lah, masa harus dipecahin semua. Mikir sedikit. Aduh bro, nanti malam kita ke rumah Pak RT, oke? Okay? Ajak ngobrol deh. Gitu guys. Jadi ya gitu deh. Jadi mengapa gitu? Perhatiin ya, clue-nya yang saya buat, saya tulis adalah nih, saya ingatin nama kalian. Sebenarnya saya udah kasih clue itu untuk gua kasih tahu bahwa tunggu ya, sesaat lagi gua akan buka semua datanya. Bentar ya. Nih, perhatiin ya clue-nya. Saya menulis adalah jangan risau lagi netizen, pelaku 3 DPO beberapa saat lagi akan terungkap. Ingat ya, terungkap, bukan tertangkap. Jangan-jangan dia lagi nonton live abang. Itu aja clue-nya ya. Jadi jangan berusaha menghilangkan suatu fakta kebenaran demi mendapatkan, aduh enak nggak nih kalau dibilang semuanya. Mereka terselamatkan dengan yang namanya kerasukan. Mereka terselamatkan dengan yang katanya ada DPO hilang 3 orang. Maka itu mereka pede dan muncul mengatakan salah tangkap. Artinya ada misteri yang harus dikejar kebenarannya, harus dicari faktanya. Saya tuh dari atas helikopter ya contohnya, saya ngeliat di bawah seperti ada yang berusaha membelok-belokkan fakta dengan narasi-narasi yang sebenarnya saya tahu bahwa tapi gue gak bisa ngomong semua di sini. Terkait benar atau tidaknya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada banyak sekali fakta-fakta yang muncul di pemberitaan itu sangat menyimpang dan membelokkan jauh dari fakta yang sebenarnya. Sangat jauh. Jadi maka dari itu yang tadi saya tanya, kenapa ada nama yang hilang? Apakah otak pelaku ada di dalam 8 orang tersebut, atau otak pelaku itu disebutkan 3 orang yang menjadi DPO? Nah, jadi setiap
setiap jawaban itu, pertanyaan yang saya ajukan ini, jawaban itu akan menghantam